Budian, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ani, alhamdulillah sehat Bu Ani. Bu Ani sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Budian, saya juga sehat. Al- Ditambah lagi saya senang sekali karena hari ini akhirnya kita bisa bertemu di tengah-tengah kesibukan kita. iya Bu Ani, alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, sharing dan diskusi. Iya. Oh ya, kemarin kan Budian sempat menyampaikan akan ada yang direfleksikan dengan saya. Benar begitu ya Budian? Iya Bu Ani, betul. Eh, saya ingin sharing sama Bu Ani karena sedang mengalami sedikit permasalahan dengan siswa saya. Hmm. Hmm. Begitu ya. Kita punya waktu Budian sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira dalam waktu yang singkat ini, apa yang ingin Budian harapkan atau tujuan dari pertemuan kita ini? Mudah-mudahan di waktu 10 sampai 15 menit ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi, Bu Ani. Baik, Budian. Masalah apa sih kiranya yang sedang Budian ingin diskusikan dengan saya? Jadi begini, Bu Ani, saya itu mempunyai Hmm. siswa di kelas. Setelah saya amati itu, siswa ini mengalami slow learner. Dia sering ketinggalan dalam proses pembelajaran di kelas dibanding dengan teman-temannya. Jadi ada siswa yang setelah Budian amati dia slow learner begitu ya? Iya, Bu Ani, betul. Bagaimana Budian bisa tahu kalau siswa tersebut slow learner selain hasil dari pengamatan saja? Selain dari catatan observasi saya juga Hmm. bertanya kepada guru kelas rendah saat si anak ini ada di kelas rendah. Hmm. Ternyata hasilnya ada catatan bahwa si anak ini sempat memiliki keterlambatan dalam membaca dan berhitung di waktu itu. Sehingga ketika si anak naik ke kelas berikutnya pun juga masih dalam pantauan. Ternyata berdampak saat dia ada di kelas besar. Begitu Bu Ani. Apakah Budian sendiri pernah melakukan observasi terhadap siswa tersebut atau mungkin asesmen begitu? Iya Bu Ani, saya sempat melakukan observasi dalam beberapa bulan ini. Terkadang saat mengerjakan soal, si anak ini juga sering tertinggal dibandingkan teman-temannya. Hmm. Kemudian, selain itu ada faktor-faktor lain yang saya catat selama observasi, seperti, kurangnya dukungan orang tua terhadap proses belajar si anak ini. Terus kadang-kadang si anak ini juga sering datang terlambat ke sekolah, begitu Bu Ani. Hmm. Dengan adanya siswa di kelas Budian yang berdasarkan hasil asesmen itu mengalami slow learner. Nah, kira-kira hambatan apa yang Budian hadapi ketika proses pembelajaran? Hambatan yang saya hadapi yaitu saya, eee, kadang bingung membagi waktu untuk memberikan pengajaran secara klasikal, dan bimbingan personal kepada si anak ini, begitu Bu Ani. Jadi Hmm. pembelajaran itu kan tidak hanya dituntut tuntas secara klasikal ya Bu Ani, tetapi kita juga sebagai guru Iya, harus bisa betul. memberikan bimbingan secara personal, terutama pada anak-anak yang memerlukan bantuan, begitu Bu Ani. Hmm. Iya, betul sekali Bu Jen. Seandainya nih ya, dilihat dari angka 1 sampai 10, di posisi mana ya kira-kira kondisi Bu Jen saat ini dalam mencapai tujuan? Kalau di kondisi sekarang saya lihat ini, masih ada di angka 4 atau 5 gitu Bu Ani. Padahal saya ingin meningkatkan menjadi angka 8 lah. Menjadi angka 8 atau 9 begitu ya. Ya, Budian, memang Budian menghadapi siswa slow learner itu membutuhkan kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa.
Tapi jangan khawatir, dengan keikhlasan dan kesabaran tersebut, insya Allah jaminannya surga loh, Pujian. Masya Allah, amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu Ani motivasinya. Iya, Pujian, kira-kira rencana apa yang akan Budian lakukan untuk menghadapi siswa tersebut? Rencana yang ingin saya lakukan yang pertama, mungkin nih saya mau membuat jadwal klinik pembelajaran Bu Ani. Saya buat jadwal Hmm. klinik, seminggu mungkin 3 kali sepulang sekolah, Mhm. durasinya mungkin ya 30 sampai 45 menit gitu ya Bu Ani. Itu yang Mhm. pertama. Yang kedua mungkin saya juga bisa memaksimalkan. Jadi di kelas saya ini kebetulan ada beberapa anak yang, tingkat belajarnya sudah tinggi, itu sudah timbul inisiatif untuk menjadi tutor sebaya buat teman-temannya. Nah, melihat hal ini saya juga ingin memaksimalkan, supaya bisa menjadi tutor sebaya bagi anak yang slow learner ini. Begitu Bu Ani. Wah, itu luar biasa sekali, Budian. Jarang-jarang loh anak yang sekarang ini bisa peduli sama temannya seperti itu. Iya, betul. Memang tutor sebaya itu sepertinya sangat bagus ya, Budian ya. Iya. Budian, kira-kira kalau klinik pembelajaran itu sendiri sepertinya sangat menarik ya. Memang konsepnya seperti apa, Budian? Klinik pembelajaran itu sendiri. Konsepnya nanti, saya buat jadwal, kemudian saya bimbingan personal dengan anak ini, Hmm. saya bikin, materi-materi, pertama identifikasi dari, kesulitan Hmm. anak ini materinya apa, setiap hari saya beri Hmm. untuk mengerjakan latihan, begitu Bu Ani. Nah, klinik pembelajaran itu sepertinya kayak klinik itu kan kayak rumah sakit gitu ya, Budian. Iya Bu Ani, Kayak tempat berobat gitu ya, Budian ya. betul. Heeh. Jadi kalau misalnya orang sakit dibawa ke klinik, insya Allah sembuh begitu ya. Nah, Betul ini sekali. mengalami hambatan dalam hal pembelajaran ya, Budian ya. Bawa ke klinik itu bisa menjadi salah satu solusi seperti itu ya. Kira-kira seperti itu, Budian. Iya betul sekali Bu Ani, harapan saya sih dengan rencana Hmm. klinik ini nanti bisa menjadi solusi bagi anak ini tadi supaya bisa mengejar ketertinggalannya tidak menjadi slow learner. Begitu Bu Ani. Sepertinya itu sangat luar biasa, Budian. Kira-kira kapan Budian ya, kira-kira akan merealisasikannya? Insya Allah secepatnya ya Bu Ani, mungkin 2 sampai 3 Hmm. hari ke depan lah saya akan coba merealisasikannya. Ya, lebih cepat, lebih baik seperti itu ya, sepertinya Budian Betul, ya. betul Eh, sekali Bu Ani. Kira-kira siapa atau pihak pihak mana yang Budian harapkan untuk terlibat dalam kegiatan klinik pembelajaran itu sendiri? Untuk pihak yang saya libatkan atau yang saya minta dukungan, pasti yang pertama adalah kepala sekolah. Saya akan minta izin Hmm. terlebih dahulu mengadakan kegiatan itu. Jika sudah mendapat Hmm. persetujuan, saya akan koordinasi juga dengan orang tua siswa ini. Jadi saya juga butuh dukungan atau kolaborasi dari orang tua siswa tersebut ya Bu Ani. Hmm. Setelah itu, saya juga akan diskusi dengan wakakurikulum terkait teknis saya, strategi saya dalam memberikan bimbingan terhadap siswa ini. Perencanaan yang luar biasa ya, Budian ya. Sepertinya sudah ketemu nih solusinya. Iya betul, Budian. Betul Bu Ani, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Ani. Nah, Budian, saya doakan semoga apa yang sudah Budian rencanakan itu berjalan dengan baik ya, Budian ya. Nah, Amin. sekarang bagaimana perasaan Budian setelah kita berdiskusi? Jujur perasaan saya senang dan lega sekali Bu Ani. Ternyata dari Hmm. diskusi ini saya bisa menemukan solusi yang saya harapkan terhadap permasalahan yang saya alami tadi. Alhamdulillah kalau begitu.
Nah, Bu Dian, sepertinya saya sudah tidak sabar nih menunggu kabar baik dari Bu Dian setelah nanti mempraktekkan atau merealisasikan apa yang sudah Bu Dian rencanakan. Saya tunggu kabar baiknya ya, Bu Dian. Siap Bu Ani, nanti akan segera saya kabari hasilnya. Terima kasih banyak ya Bu Ani. Sama-sama, Bu Dian. Saya juga terima kasih karena dari Bu Dian saya juga belajar banyak gitu loh. Ya sudah, Bu Dian, kalau gitu kita akhiri pembicaraan Ya. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.